Ketemu lagi dengan Kak Udin. Ya, kita akan dongeng kembali. Ini satu cerita yang unik berasal dari pedalaman di Sungai Segah, yaitu cerita tentang perahu batu Long Nong. Perahu batu Long Nong. Pada zaman dahulu, orang-orang Dayak, khususnya Dayak Punan, mereka hidup dalam kedamaian. Mereka tidak terlalu banyak mericuhkan tentang keduniaan. Mereka begitu hidup, begitu mempunyai pendapatan secukupnya sesuai dengan kepemilikan mereka, mereka sudah merasa lebih daripada cukup. Gitu. Karena apa? Karena mereka memang kehidupannya sangat sederhana sekali. Bahasanya orang sekarang tidak neko-neko begitu ya. Oke. Nah, adalah tercerita seorang tua, orang suku Punan, tinggal di sebuah lubang. Bukan lubang batu, tapi dia adalah sebuah lubang pohon durian raksasa yang sangat besar. Di sana ada lubangnya. Seorang kakek itu tinggal di dalam lubang pohon durian itu. Mereka memang hidupnya sangat sederhana sekali. Gitu. Tapi apa yang dia makan cukup, apa yang dia cari ada, dan kemudian untuk kehidupan sehari-hari cukup. Gitu. Tidak berlebihan, karena memang kehidupan mereka seperti itu. Nah, akhirnya ia berpikir gitu. Mereka kalau orang-orang tua itu sedang bepergian, mendapatkan undangan dan sebagainya, berusaha untuk jalan lewat hutan sangat sulit. Lewat pinggir-pinggir sungai itu semak belukarnya sangat tebal. Kemudian lewat sungai harus basah karena mereka harus berenang. Padahal jalan satu-satunya yang paling mudah dilalui adalah sungai. Akhirnya orang tua itu berpikir, aku ingin membuat sebuah model kendaraan atau transportasi atau tempat yang bisa aku berada di dalamnya. Aku tidak basah, kemudian tidak mudah terbalik, kemudian ketika berada di sungai aku tinggal mengikuti arus ke hilir, atau nanti aku harus berdayung tetapi ringan. Bila aku dayung dia bisa maju, atau kalau aku pakai tanggar aku dorong begitu bisa maju dan bisa aku kemudikan. Dia tidak pernah membayangkan itu sebuah perahu, tapi dia membayangkan hanya bisa membuat tempat, membuat alat transportasi untuk perjalanan ke hulu, ke hilir, atau kemana saja dengan menggunakan lewat transportasi air, tetapi dia tidak basah, dia nyaman di sana gitu. Kemudian dengan mudah, ketika melewati batu-batu, dia bisa menyalip batu-batu di hulu pedalaman. Kemudian waktu air banjir juga dia tidak harus berlari ke sana kemari, cukup berada di dalamnya saja aman. Akhirnya ia coba mencari sebuah batu yang besar, kemudian dia asah berhari-hari. Dibentuklah seperti kampak. Kemudian sudah terbentuk model kampak, lalu ditajamkan lagi bagian sisi bawahnya. Setelah cukup tajam, kemudian dia buatkanlah hulu, karena kalau dia harus pakai tangan begini tidak mungkin, sangat sulit, dan nanti tangannya akan hancur karena harus memegang begini. Dan dia mencari alat bantu, yaitu hulu, atau dikasih hulu, dia ada pegangan begitu, jadi itu supaya lebih mudah menggunakannya. Setelah jadi, ternyata dia coba ke pohon, ya diantaranya pohonnya lemah dan mudah ditebangnya. Tetapi ada salah satu pohon yang sangat unik, adik-adik. Satu pohon, begitu dia gunakan kapak itu tidak mempan.
Dia gunakan tidak mempan. Dia gunakan tidak mempan. Dia heran. Begitu dia gunakan ke tempat lain, biasa. Gitu. Akhirnya dia berpikir, ini pohon unik nih. Ini pohon ajaib nih. Mungkin ini pohon yang diberikan tanda kepada aku untuk aku jadikan alat transportasi itu. Ya coba lagi. Tiba-tiba matanya terhenyak kepada suatu tempat. Ada batu yang betul-betul sudah berbentuk seperti kampak yang mereka sebut dengan usai atau beliung. Usai batu. Akhirnya dia ambil, dia lihat, oh ya, pasum sekali. Tinggal aku ikat di sini untuk hulunya, gitu. Akhirnya jadilah sebuah kampak. Begitu jadi kampak yang ia pegang itu, lalu ia kampakkan ke pohon yang tadi tidak mempan di kampak yang dia buat, yang sudah berhari-hari dia buat. Dia kampak, hah? Dia sangat kaget. Ternyata kampak itu kampak sakti, kampak ajaib, kampak yang luar biasa. Ternyata begitu ke pohon itu langsung mempan. Dia lanjutkanlah, ya tumbang pohon itu. Setelah tumbang, berada di tepi sungai atau long, di muara sungai, Long Nung, Sungai Nung, muara Sungai Nung. Tumbang di sana, lalu ia potong. Setelah ia potong, mulailah ia bekerja dengan perasaan hatinya saja. Dia tidak pernah tahu bentuk seperti apa yang akan dia buat. Tapi dia bekerja saja dengan perasaan hatinya. Kerja. Ujungnya dia sedikit agak tajamkan. Kemudian sebagian atasnya dia belah semua sampai ke ujung. Kemudian dia balik sebelah itu. Kemudian dia lubangi. Lubang. Akhirnya berlubanglah kayu itu seperti kerian, seperti kano, seperti perahu kecil. Setelah berlubang, lalu ia bagian depannya supaya nanti tidak menabrak, tidak memberatkan didorong, ia kasih tajam seperti haluan perahu. Belakangnya dia bentuk seperti itu. Sudah berlubang dengan baik, sudah berbentuk. Lalu ia balikkan kembali untuk merapikan bawahnya. Ketika saat merapikan bawahnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengintainya, memperhatikannya, mengintipnya. Padahal orang tua kakek ini tadi tidak ingin satu orang pun tahu apa yang dia lakukan. Dia sangat rahasiakan karena dia khawatir apa yang dia lakukan ini dianggap orang lain, orang-orang yang melihatnya nanti dianggap seperti orang gila, aneh. Membuat apa itu? Orang gila saja yang seperti itu, karena memang tidak pernah terbayangkan seperti apa yang dia lakukan sekarang. Dia ketahui anak itu mengintip-ngintip. Anak itu pun yang mengintip tidak sabar, ingin segera keluar dari intip-intip. Tidak sabar. Ternyata benar anak itu keluar. Anak itu kira-kira usianya 11 atau 13 tahun begitulah. Sudah remaja. Tapi begitu dia datang mendekati perahu, dia tidak begitu memperhatikan banyak tentang perahu itu. Tetapi yang dia perhatikan adalah usai batu, kampak batu yang dipegang oleh kakek itu, yang dijadikannya untuk membuat perahu. Yang perahunya sudah hampir jadi, gitu ya. Tinggal nanti dia perbaiki dengan kampaknya yang sangat tajam itu, kemudian tinggal jadi, akan dia uji coba turun begitu. Tetapi anak itu ingin merampas hak kakek. Padahal kakek itu yang menemukan batu itu, kakek itu yang kemudian memberi hulu, gagang gitu, untuk memudahkan dia menatah pohon yang dia tumbang tadi. Akhirnya apa? Terjadi perkelahian adik-adik. Kakek jadi marah dan tersinggung atas perilaku anak ini. Aneh-aneh anak ini. Kok tiba-tiba ingin mengambil kampaknya? Padahal kampak itu yang dia gunakan untuk menyelesaikan membuat perahunya. Akhirnya marah kakeknya. Anak itu pun tidak mau mengalah karena dia ingin merampas usai batu.
Terjadilah perkelahian. Perkelahian seimbang. Akhirnya sampai sekitar muara Sungai Nong itu airnya keruh karena diinjak-injak oleh mereka berdua, berputar-putar di tempat itu sambil hantam, saling mengena, saling terpental beberapa pindah beberapa ke belakang. Kemudian kakek itu sempat berkesempatan menangkap si anak dan dia lemparkan dengan sekuatnya, terlempar. Anak itu pun ternyata tidak mau kalah, dia pukul si kakek pun mundur, bahkan rubuh ke belakang beberapa kaki ke belakang. Kemudian kakek itu bangun. Kakek ini berpikir, anak ini aneh sekali. Datang-datang ingin merampas hakku, tetapi dia sangat pemberani dan tidak mau kalah. Pukulannya sangat kuat. Aku sampai terbentur seperti ini. Siapa sebenarnya anak ini? Pertanyaan yang tidak habis pikir. Tetapi anak itu tetap, hei kakek, dapat kasihkan usai batu itu. Kalau tidak, kakek akan aku pukul lagi. Wah, kata kakek, anak ini luar biasa. Terjadi lagi perkelahian, anak itu terpental lagi. Ketika terpental, kakek itu pun ngomong, bicara kepada anak itu, hei anak kecil, kau sudah kalah. Lihat tuh di hidungmu, sudah keluar ingusmu dan keluar darah di hidungmu bersama dengan ingusmu. Pertanda kamu sudah kesakitan sekali dan kalah. Anak itu dengan meringis sedikit, tetapi ditutupi, lalu dia tertawa. Tidak kakek, aku tidak kalah. Ini yang keluar di hidungku ini bukanlah ingus dan darah karena aku kesakitan, tetapi inilah urat tubuhku yang paling kuat, yang paling sakti. Urat inilah yang akan memperkuat semua tubuhku dan akan mengalahkan segera kakek. Hati-hati kau kakek. Si kakek sudah merasa lelah dan capek dan tidak kuat lagi melawan si anak ini. Ancaman anak ini membuat dia kendor dan lemah. Daripada aku harus tersiksa, aku harus badanku sakit semua dan harus menderita, aku hidup sendiri, ya sudahlah. Akhirnya usai batu yang untuk menjadikan perahu yang belum selesai tadi dikasihkan kakek kepada anak itu. Begitu anak itu menerima usai batu kampak, langsung dia melenggang pergi meninggalkan kakek dan tiba-tiba terbang menuju langit. Kakek pun heran dan terkaget-kaget. Hah? Ternyata anak itu anak sakti. Ternyata anak itu anak luar biasa. Mungkin anak dewa-dewa. Tapi aku tidak mengerti kok perilakunya aneh dan hanya ingin datang dan merebut usaiku saja. Usai batu. Akhirnya aku tidak bisa menyelesaikan ini. Kampak yang aku punya sekarang tidak bisa aku kampakkan ke batang ini karena dia tidak mampu. Akhirnya sudahlah. Setelah pergi, ternyata kemudian hari baru diketahui. Usai batu yang digunakan kakek itu, yang ditemukan kakek itu, ternyata usai atau kampak atau beliung yang memang dicari-cari oleh orang-orang di langit. Ratu Langit mencari-cari itu. Untunglah ditemukan oleh sang kakek dan sudah digunakan. Karena digunakan itulah terbukti bahwasanya itulah usai batu, usai sakti, kampak sakti dari langit. Kalau itu dibiarkan, dimiliki oleh manusia di muka bumi, usai batu itu nanti akan menjadi perebutan. Diperebutkan orang dan terjadi perkelahian di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana hanya untuk memperebutkan kesaktiannya usai batu. Daripada terjadi hal itu, Ratu Langit mengirim anaknya ke bumi untuk mengambil usai batu yang kebetulan sudah ditemukan oleh kakek di bumi itu. Akhirnya usai batu sudah diselamatkan ke langit kembali, ke Ratu Langit. Anaknya sudah kembali ke langit. Apa yang terjadi? Perahu Longnung tidak jadi dikerjakan.
perahu Longnong kemudian hari, setelah ratusan tahun, setelah ribuan tahun, dia menjadi batu. Nah, batu itulah yang kemudian disebut dengan batu perahu. Batu perahu di Longnong. Asal usul perahu batu di Longnong. Kakek bagaimana? Akhirnya ternyata apa yang dilakukan oleh kakek itu, yang pernah dilakukan oleh kakek itulah menjadi contoh, menjadi acuan orang-orang berikutnya, suku-suku Punan berikutnya, suku-suku Dayak lain berikutnya untuk membuat perahu. Jadilah perahu-perahu seperti sekarang ini yang terbuat dari batang kayu, dilubangi dan dibuat serapi mungkin orangnya bisa masuk ke dalam perahu itu tidak basah. Itulah asal-usul perahu batu Longnong yang ada di Punan Segah, di hulu Sungai Segah, Kabupaten Berau. Semoga bermanfaat cerita ini, semoga menjadi suri teladan untuk kita semua. Anak-anak yang di rumah menyukai cerita-cerita dan dongeng-dongeng asli dari Kalimantan, khususnya Kabupaten Berau. Jangan lupa like ya, subscribe juga, komen juga, beri komentar. Atau kalau kalian perlu share, silahkan di-share kepada orang lain. Kemudian boleh juga kalian download untuk kepentingan kalian. Aku izinkan untuk kalian semua anak-anakku sayang ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Salam buat kalian semua. Sukses ya.